أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah, hari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hadir di masjid ini. Tentu tiada lain tujuan kita kecuali beribadah kepada Allah. Semoga Allah selalu menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya salawat salam mari sama-sama kita kirimkan buat arwahnya kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau baik pada saat kita masih berada di dunia ini maupun pada saat kita sudah berada di padang mahsyar kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Sebagai manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, musibah, dan pengorbanan. Sebagai seorang mahasiswa yang kita sudah berada di semester 10, belum juga selesai kuliah, kita lihat teman-teman kita seperjuangan yang se-BP dengan kita sudah selesai. Kita sudah berada di semester 10, belum juga selesai. Sudah berapa kali buat proposal ditolak oleh dosen. Itu namanya masalah. Begitu selesai kita kuliah, sudah menyandang gelar sarjana. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita menyandang gelar sarjana, melamar kian kemari, kesana kesini, tidak dapat juga pekerjaan. Susah mencari pekerjaan, itu masalah. Sebagai seorang dewasa yang sudah berusia 30 tahun, kita sudah berusia 30 tahun, kita lihat teman kita baru berusia 5 tahun sudah dapat pasangan, sudah dapat istri, sudah dapat suami. Kita yang sudah berusia 30 tahun belum juga ada jodoh, belum dipertemukan jodoh oleh Allah. Itu masalah. Sebagai seorang anak yang selama ini jauh dari rantauan, kalau merantau kita jauh dari pangkuan ibu kita, 20 tahun, 30 tahun kita belum kembali dari rantauan, kita kembali ke kampung. 1 hari 2 hari kita bersama ibunda tercinta kita, lalu ibu kita dipanggil oleh Allah. Itu namanya musibah, pengorbanan. Sebagai pasangan sudah berkeluarga, tentu kita mengharapkan untuk membangun rumah pribadi, tidak lagi kontrakan, mengumpulkan duit sudah sekian lama, lalu membangun rumah. Begitu gempa datang, hancur rumah kita, itu masalah. Masyaallah muslimin sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah. Kalau kita lihat masalah, musibah, pengorbanan yang kita alami kaum muslimin, bisa kita lihat dalam 2 bentuk. Pertama, bisa saja masalah, musibah, pengorbanan itu merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kalau kita ingin naik peringkat, kalau anak-anak sekolah, kalau dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu harus diuji dulu. Apakah sudah paham, sudah mengerti, sudah memahami pelajaran di kelas 1 itu atau belum? Kalau tidak layak untuk naik kelas, tidak naik. Begitu juga dengan orang yang beriman kaum muslimin. Bisa saja masalah, musibah, pengorbanan itu yang pertama dalam bentuk sebagai ujian atas keimanan kita. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, di awal surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan untuk mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji?
Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa fala ya'lamanna Allahu alladziina nasadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah akan mengetahui siapa di antara mereka itu menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, dan Allah akan mengetahui siapa di antara mereka itu orang yang berdusta. Muslimin, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu ada ujian dalam bentuk fisik dan ada ujian dalam bentuk psikis, kejiwaan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kaum muslimin, dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada ujian dalam bentuk fisik, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa. Ada pula ujian dalam bentuk psikis, kejiwaan, kegelisahan, rasa takut terjadi gempa bumi, longsor, banjir, dan lain sebagainya, kaum muslimin. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, ketika kita merasa bahwa masalah, musibah, pengorbanan yang kita hadapi itu, kalau seandainya itu merupakan ujian atas keimanan kita, Allah katakan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah memberikan resep kepada kita kaum muslimin, ketika kita merasa itu sebagai ujian, kita sikapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dan selalu dalam konteks berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ujian Allah itu, insya Allah selalu dalam batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya kaum muslimin, ketika kita merasa itu merupakan ujian atas keimanan kita, kita sikapi dengan penuh kesabaran. Kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Mudah-mudahan di balik itu ada hikmah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga hal yang akan kita dapat kalau seandainya kita bersabar dalam menerima masalah, musibah atau ujian atas keimanan kita itu muslim. Yang pertama, salawat dari Allah, keberkahan dari Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, kita akan selalu mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk yang pertama kaum muslimin. Bentuk yang kedua, bisa saja masalah, musibah, pengorbanan itu justru merupakan peringatan, azab atas kelalaian, keingkaran kita selama ini dari aturan-aturan yang sudah digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pejabat, barangkali kita pernah melakukan korupsi, penipuan, tidak amanah dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita kaum muslimin. Kita kufur nikmat, banyak nikmat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mensyukurinya. Datang azab dari Allah. Kata Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk satu kampung beriman dan bertawakal kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mengingkarinya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan aki azab mereka disebabkan oleh karena apa yang mereka dustakan. Masyaallah muslimin sidang Jumat salat zuhur rahimakumullah. Kalau seandainya kaum muslimin kita merasa masalah, musibah, pengorbanan yang kita hadapi merupakan peringatan, azab atas keingkaran kita, kelalaian selama ini, Allah masih membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi kita kaum muslimin. Mumpung kita masih diberi kehidupan, diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup, untuk melaksanakan aktivitas dunia ini, maka oleh karena itu tidak ada kata-kata terlambat untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat, sebenar-benar bertaubat kepada Allah atas kelalaian, kesalahan dan dosa kita selama ini kaum muslimin.
Kata Allah dalam Al-Quran, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan barengilah perbuatan jahat yang sudah pernah kita lakukan selama ini dengan perbuatan baik. Insya Allah pahala perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin, bisa kita simpulkan, kalau kita merasa masalah musibah pengorbanan adalah ujian atas keimanan kita, mari kita sikapi dengan kesabaran dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan ada hikmah luar biasa. Dan kalau kita merasa sebagai azab keingkaran kita selama ini, masalah musibah yang menghampiri kita, mari kita lekas bertaubat dan mengakui kesalahan kita, membuat yang salah selama ini menjadi perbuatan yang baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.